Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara meski masih dalam ibadah online. Saya percaya semua kita ada dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Meski masih dalam ibadah online, kita tetap bersuka cita karena sukacita Tuhan terus menguasai hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan berlimpah atas hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali menjumpai Bapak Ibu Jemaat GKRI Pelita Kasih. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Kalau ada di antara kita yang mengalami persoalan, mengalami tekanan dalam kehidupan, hari-hari ini biarlah kita sama-sama berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan juga boleh kembali dikuatkan, boleh kembali disembuhkan, boleh kembali dipulihkan, sehingga kita boleh terus berjalan dalam mengiring Tuhan, terus berjalan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk hari ini boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan pelajari firman Tuhan dengan tema berkeputusan dalam menghadapi kesusahan. Sekali lagi, berkeputusan dalam menghadapi kesusahan. Kita akan belajar dari satu hamba Tuhan yang bernama Daud. Bagaimana dalam kehidupannya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesusahan yang dia alami, dia mengambil berbagai jenis keputusan yang buat kita bisa pelajari sama-sama supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Mari buka dengan saya dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca secara utuh, tapi yang pertama kita lihat sama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat terlebih dahulu. Mari sama-sama kita baca. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu Saudara, dari ayat pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa lihat bagaimana Daud dan bangsa Israel, para pengikutnya, begitu mereka kembali, saudara, apa yang terjadi? Mereka melihat tanah mereka ya terbakar habis. Bahkan bukan cuma itu, istri beserta dengan anak-anak mereka pun ditawan oleh musuh. Ini yang membuat mereka akhirnya menghadapi kesusahan, mereka menghadapi tekanan ketika mereka kembali ke tempat mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak mereka ditawan, istri mereka ditawan oleh musuh daripada mereka pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Karena tekanan dan kesulitan mereka, maka firman Tuhan di ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wow, saya tahu ini tekanan yang luar biasa, karena ada kalimat yang berkata, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, mungkin kalau bahasa kita sekarang, orang sering berkata, aduh Pak, saking susahnya, sampai saking pedihnya, sampai tidak ada lagi air mata yang bisa mengalir ketika saya menangis. Artinya saudara, apa yang terjadi? Tekanan yang begitu kuat, tekanan yang begitu hebat, kesusahan yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya melihat pernah ketika saya berjalan-jalan di mall atau berjalan di sebuah pasar tradisional, begitu ada seorang ibu yang kehilangan atau tidak tahu anaknya ada di mana.
Saudara, yang terjadi apa? Ibu itu begitu panik, bahkan gak jarang yang saya lihat. Ibu itu lari ke sana ke sini sambil meneriaki nama anaknya, bahkan sambil meneteskan air mata, sambil menangis begitu rupa. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi oleh Daud dan para pengikutnya, oleh Daud dan rakyatnya. Inilah yang mereka alami ketika mereka kehilangan kerabat, ketika mereka kehilangan anak, kehilangan istri mereka, ditawan oleh musuh mereka. Mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tekanan yang luar biasa. Ini adalah kesulitan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Bagaimana reaksi Daud menghadapi semuanya ini? Ya, bagaimana reaksi Daud menghadapi tekanan, menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan yang dia alami dalam kehidupannya. Kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 keputusan yang hebat menurut saya. Ada 3 keputusan yang luar biasa menurut saya yang Daud ambil dalam kehidupannya di tengah-tengah masa kesusahan yang dia alami pada waktu itu. Kita lihat sama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, luar biasa sekali. Daud menghadapi tekanan selain istri dan anak-anaknya, ya, dibawa atau ditawan oleh musuh. Daud juga menghadapi tekanan yang baru setelah itu, karena di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Di tengah kesulitan dan tekanan, seringkali kita punya reaksi yang berbeda-beda. Rakyat pada waktu itu memiliki reaksi menyalahkan Daud, menyalahkan orang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita. Di tengah kesulitan, di tengah kesusahan yang terjadi dalam kehidupan, seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi yang sedang terjadi. Seringkali kita berkata kepada partner bisnis kita, "Nih gara-gara kamu sih waktu itu ngotot ya untuk perpanjang kontrak ruko yang harusnya kita nggak usah perpanjang. Nih lihat pandemi begini, bagaimana cara bayarnya?" Ada lagi yang berkata, "Nih gara-gara kamu nih ya, pada waktu itu menyuruh kita untuk suntikin modal baru lagi, dan ternyata pandemi begini. Bagaimana coba kita bisa balik modal? Kapan kita bisa menikmati hasilnya?" Ada lagi yang berkata, "Nih gara-gara istri saya nih Pak, pada waktu itu suruh kita tambah karyawan, dan hasilnya sekarang begini. Gimana lagi kita bisa bayar karyawan?" Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak, bahkan beribu-ribu alasan yang kita utarakan dalam kehidupan kita saat kita mengalami tekanan di dalam kehidupan. Tapi ada hal yang luar biasa. Daud memiliki reaksi yang berbeda. Ya, Daud memiliki reaksi yang berbeda. Apa yang Daud perbuat? Ini dia, keputusan Daud yang pertama yang harus kita pelajari. Keputusan Daud yang pertama yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi kesusahan, saat kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Yang pertama, saudara bisa lihat di situ, dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah kesulitan, di tengah tekanan, Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak menyalahkan Tuhan sekalipun. Daud justru memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Di masa-masa sulit yang kita alami, saya banyak mendengar ada banyak orang yang mulai meragukan Tuhan. Mulai berkata, "Tuhan ada nggak sih? Tuhan kok berubah? Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan kok nggak seperti yang dikhotbahkan?" dan lain sebagainya. Tapi apa yang Daud kerjakan? Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah ini juga menjadi keputusan kita saat kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Marilah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini
percaya kepadamu. Wow, luar biasa. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di situ nggak dibilang waktu aku takut, aku meragukan engkau. Tapi justru dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita buat. Di masa-masa sulit, di masa-masa kesusahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita boleh menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya saya menguatkan percaya saya kepada Tuhan? Apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan untuk saya boleh terus percaya kepada Tuhan? Saudara bisa lihat di Mazmur pasalnya yang ke-77. Nanti saudara baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 77 ayat yang pertama sampai dengan 21. Saya baca Mazmur 77 mulai dari ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat di situ Mazmur 77 ayat yang ke-8 dikatakan, "Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi?" Wah. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Mungkin hari ini kondisi kita seperti itu. Di mana kemurahan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Bahkan ayat yang ke-9 dikatakan, "Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun?" Mungkin kita ada di posisi yang sama. Di mana? Di mana Tuhan? Janji Tuhan, kapan digenapinya? Bagaimana? Apa yang terjadi dalam kehidupan? Bahkan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena mukanya, karena murkanya?" Ayat 11 dikatakan, "Maka kataku, inilah yang menikam hatiku." Ya, inilah yang menyakitkan, menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Mungkin ini juga kita alami dalam kehidupan. Kita merasa Tuhan sudah berubah. Tuhan gak menepati janjinya. Tuhan tidak menolong kita. Tangan kanannya yang dahulu menolong kita, yang sering dikhotbahkan menolong kita. Tapi kok kayaknya sekarang sepertinya Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak menolong kita. Mungkin ada di antara kita yang mulai pedih hati juga. Ya, karena yang kita alami, di manakah Tuhan? Di manakah janji-janji Tuhan? Nah, saudara, kalau itu yang saudara alami, sekarang saatnya saudara menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Ya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, dari Mazmur 77 kita belajar, pemazmur ini begitu mengalami hal-hal yang demikian yang dia utarakan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Saya melihat ada titik balik yang luar biasa. Ada titik balik yang luar biasa itu di ayatnya yang ke-12. Di ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Jadi saudara, inilah langkah. Kalau saudara mengalami gundah gulana dengan Tuhan, mengalami kepercayaan yang mulai ciut, menyempit, kepercayaan yang mulai mengecil. Sekarang waktunya saudara mengingat kebaikan Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan saudara, dan juga yang terjadi di dalam firman Tuhan yang Alkitab tuliskan buat kita. Terus kita perkatakan, terus kita deklarasikan, terus kita nyatakan iman kita bahwa kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak membuat kita kekurangan, karena Tuhan selalu menjagai setiap kita. Dengan demikian saya percaya waktu kita mengingat kebaikan Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan lewat firman-Nya yang kita baca, saya percaya di situ kita akan kembali dikuatkan. Kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, iman kita yang kokoh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya itu yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dan untuk kita lakukan pada hari-hari ini. Itulah yang pertama, keputusan Daud. Di tengah kesulitan yang dia alami, dia berkeputusan
untuk senantiasa menguatkan percayanya kepada Tuhan. Keputusan yang kedua, saudara, apa yang Daud ambil? Saudaraku, kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Daud mengambil keputusan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Sampai Tuhan memberikan jawaban. Ya, di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Jadi Daud bergerak berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan. Daud bergerak berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Kalau kita sudah berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan dalam kehidupan kita, pastikan saudara bergerak setelah saudara mendengarkan jawaban dari Tuhan. Itu makanya Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berkata demikian, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan jawaban dari Tuhan. Nantikan tuntunan Tuhan. Nantikan arahan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kita, menuntun kita. Ya, lewat situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan bisa mengajar kita banyak hal. Tuhan bisa menuntun kita banyak hal. Saudara, seringkali kita lebih senang meminta pertolongan Tuhan daripada kita meminta, Tuhan ajarin saya bagaimana saya melewati ini semua. Tuhan tuntun saya bagaimana saya bisa mengatasi segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Datanglah dengan hati yang rendah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan mengajar kita. Minta Tuhan membimbing kita. Saya percaya Tuhan akan mengajar saudara dan saya. Tuhan akan membimbing saudara dan saya untuk melewati setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Daud, saudara? Ya, di situ dikatakan, kita buka sama-sama 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dari ayat ini kita bisa belajar apa yang keputusan yang diambil oleh Daud ketika dalam kesusahan, ketika dalam kesulitan. Yang ketiga adalah Daud tetap memutuskan untuk berbuat baik. Daud tetap memutuskan untuk berbuat baik. Di situ kita lihat di mana ada orang yang terjatuh, ada orang yang ketinggalan dari rombongannya karena sakit. Daud tidak membunuhnya, Daud tidak menyiksa mereka, tapi Daud bersama dengan gerombolannya pada waktu itu memberi orang itu makan, saudara. Memberi orang itu makan. Ditolong sampai akhirnya mengalami kesegaran kembali. Orang itu ditolong.
Daud mengambil keputusan untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menolong sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika masa sulit, ketika masa sukar yang kita alami, kita ini cenderung egois. Kita cenderung hanya memperhatikan diri kita, dan seolah-olah nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya bisa kuat, yang penting saya bisa survive, menghadapi semuanya. Seolah-olah seperti nggak peduli dengan orang lain. Tapi hari ini adalah keputusan Daud yang penting, yang luar biasa. Daud menolong sesamanya. Daud mengambil keputusan tetap berbuat baik. Tahukah saudara, ternyata begini, dari orang yang dia tolong, di situ ada jalan keluar. Ya, di situ ada jalan keluar. Coba kita lihat sama-sama. 1 Samuel 30 ayat 15. Di situ dikatakan, Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ayat 16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. 17, dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Perhatikan ayat 19 dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka. Dan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, luar biasa. Ada jalan keluar yang Daud alami ketika dia menolong sesamanya, ketika dia membantu, memberikan roti, memberikan penguatan, memberikan makanan kepada sesamanya manusia. Dia berkeputusan untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masa kesulitan yang kita alami, mari putuskan, tetaplah berbuat baik, tetaplah menolong sesama kita. Jangan hanya berpikiran ego kita sendiri, jangan hanya berpikiran yang penting saya, tapi biarlah kita juga menolong sesama kita. Karena saya percaya begini, Tuhan akan selalu pakai sesama kita manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya, menolong kita. Sekali lagi, saya percaya begini, Tuhan selalu pakai sesama kita manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita, sesama manusia. Saudara, saya percaya bahwa orang-orang yang di sekeliling saya itu adalah pintu-pintu mukjizat yang akan Tuhan pakai untuk menolong saya. Tapi tidak boleh lupa, saya pun juga adalah pintu mukjizat untuk menolong orang-orang yang di sekeliling saya ketika mereka membutuhkan pertolongan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah pintu mukjizat buat orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tapi tidak boleh lupa, Bapak Ibu Saudara juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Sekalipun mereka juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah alat Tuhan, ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Bapak Ibu Saudara juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. 3 keputusan penting dalam kesusahan, dalam kesulitan yang Daud ambil. Hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, di situ dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, Daud berkeputusan untuk tetap berbuat baik meski di masa kesulitan.
Biarlah dari 3 keputusan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah keputusan-keputusan ini kita kerjakan. Saya percaya, biarlah sepanjang hidup kita boleh jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, sekalipun kita berada di masa yang sukar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biar hari ini kami boleh dikuatkan. Biar hari ini kami boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Biar hari ini kami boleh terus berdoa kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Biar hari ini kami juga boleh belajar untuk terus berbuat baik, menolong sesama kami, sekalipun kami ada di masa-masa yang sulit. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus Engkau memberikan jalan keluar, memberikan tuntunan dan arahan kepada setiap kami untuk kami memperoleh jalan keluar di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau ada yang mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan buat setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami persoalan perekonomian, persoalan keluarga, dan persoalan yang lain, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan ya Tuhan buat setiap kami untuk melintasi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, atas kebenaran firman-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.